Halo Bang Gona, TMBK Baramiu. Senang sekali saya Novi Lumintang kembali menjumpai Anda dalam Berita Kendari hari ini. Sejumlah informasi menarik dan aktual telah kami siapkan untuk Anda. Dan berikut 3 topik utama hari ini. Jelang bulan suci Ramadan, tempat pemakaman umum tahun ini kini terlihat sepi dari peziarah. Hal tersebut juga berdampak pendapatan penjual bunga di sekitar pemakaman. Dinas Kesehatan Sulawesi Tenggara distribusikan alat pelindung diri APD ke sejumlah daerah di kabupaten dan kota secara bertahap selama periode bulan Maret dan April. Sudah 1 bulan, warga Kelurahan Lalodati Kecamatan Buatu, Kota Kendari mengalami kesulitan air bersih yang disukai PDAM Kendari. Inilah suasana tempat pemakaman umum yang berada di Kelurahan Ponggolaka, Kota Kendari yang masih terlihat sepi para peziarah makam jelang bulan suci Ramadan. Di mana sudah menjadi tradisi tiap tahunnya ketika memasuki bulan suci Ramadan, para peziarah ramai mengunjungi makam. Namun kali ini akibat wabah virus corona atau COVID-19 menjadi sepi. Kurangnya peziarah juga berdampak pada pendapatan para penjual bunga di sekitar makam. Adapun harga bunga yang dijual Rp10.000 per kantong beserta air dalam botol kini dijual sampai Rp5.000 per 3 kantong agar bunganya cepat laku dan tidak layu. Tiap tahun menjual bunga di sini. Kalau untuk harganya tidak berubah ya? Tetap 10.000. 10.000 satu kantong ya? Satu pasang, satu air, satu bunga. Kalau untuk peziarah sendiri tidak berkurang atau sama saja? Berkurang. Berkurang ya? Berkurang. Bersama tahun lalu kalau selama ada corona kurang kan pengunjung. Ziarah pengunjung. Jadi bunga kurang laku. Kurang. Dibandingkan yang tahun lalu bagaimana? Ya dibandingkan tahun lalu lebih ramai tahun lalu daripada sekarang. Kalau untuk bunganya sendiri dijual berapa ya? Sekarang dijual 310. Dengan airnya? Iya. Bunga satu air. Kalau untuk harga tidak berubah? Biasanya orang menawar 35.000 dikasih saja daripada tidak laku. Ziarah kubur sudah menjadi kebiasaan tiap tahun menjelang bulan suci Ramadan mengunjungi makam keluarganya, baik untuk membersihkan makam maupun mendoakannya. Namun dengan pandemi virus COVID-19 kini menjadi beda. Hadi Yono melaporkan dari Kendari. Di tengah pandemi COVID-19, pemerintah Sulawesi Tenggara mengeluarkan himbauan bagi aparatur sipil negara untuk tidak melakukan mudik lebaran atau perjalanan keluar kota. Larangan itu sebagai upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19 di wilayah Sulawesi Tenggara. Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Lukman Abu Nawas menegaskan, bagi ASN yang tetap melakukan perjalanan mudik selama masa pandemi COVID-19 akan dikenakan sanksi ringan hingga sanksi berat, salah satunya yakni penundaan kenaikan pangkat. Dan bukan lagi himbauan, tetapi instruksi kepada pegawai ASN Pemda Provinsi dilarang untuk mudik di luar daerah domisilinya. Ini untuk kita menjaga jangan sampai ada penularan untuk virus corona yang barangkali tidak diinginkan kepada keluarga maupun masyarakat di mana tempat dituju dalam mudik itu. Demikian pula, kalau ada laporan tersebut kita akan berikan sanksi. Ya minimal kita penurunan pangkat atau ya penundaan kenaikan pangkat. Kalau TPP ya masih kita pertimbangkan karena dalam Ramadan, tapi banyaklah. Yang penting kita berikan teguran lisan dan tertulis. Ya, insyaallah. Pak, untuk jam kalau bulan dalam jadwal kerja dalam bulan Ramadan belum ada surat ya resmi biasa dari Menpan, tapi kita menyesuaikan apalagi dengan suasana pandemi Covid. Ya, sekarang kan jam 8 sampai jam 12. Menyesuaikan, tapi insyaallah tidak akan jauh dari jadwal itu dan juga insya Allah akan diatur persif. Misalnya
para pejabat eselon 3 4 yang diatur misalnya minggu ini dia hadir, minggu berikutnya yang lain. Dan agar pula yang pegawai ASN ini kan istilahnya kerja di rumah. Ia mengungkapkan larangan itu menyusul surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang pembatasan kegiatan bepergian keluar daerah atau mudik bagi ASN selama masa pandemi COVID-19. Ia pun menekankan agar para ASN lingkup pemerintah provinsi aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait himbauan pemerintah dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Randi Ardiansah melaporkan dari Kendari. Menindaklanjuti surat edaran Kementerian Agama Pusat, Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara melarang warga melaksanakan tarawih secara berjamaah di masjid dan diminta melaksanakan di rumah masing-masing. Pelarangan tarawih di masjid merupakan upaya pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Keputusan ini diambil setelah Kemenak dan Pemda Kolaka Utara melakukan rapat koordinasi. Selain pelaksanaan tarawih, Kemenak dan Pemda juga masih mengkaji terkait pelaksanaan Salat Idul Fitri. Pemda Kolaka Utara dan Kemenak akan terus memantau penyebaran COVID-19. Jika grafiknya menurun drastis, maka Salat Idul Fitri akan tetap dilaksanakan. Intinya itu yang pertama, kita tidak dibenarkan atau dilarang, dihimbau untuk tidak melaksanakan salat jamaah tarawih di masjid. Ya, jadi tidak dilarang salat tarawih. Ya. Yang dilarang itu salat berjamaah di masjid, mengumpulkan banyak orang, itu dilarang. Untuk salat berjamaahnya dibenarkan di rumah dengan catatan yang salat berjamaah di situ adalah keluarga inti. Keluarga inti itu terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Jangan sampai ada masyarakat yang menganggap bahwa hanya salat jamaah di masjid yang dilarang, tetapi di rumah dibenarkan, lalu kemudian mereka memanggil tetangganya atau mungkin keluarga lainnya untuk datang bersama di rumah salat berjamaah, itu yang dibenarkan. Jadi yang kita himbau itu untuk salat berjamaah di rumah itu adalah dengan keluarga inti. Selain itu, Kementerian Agama kini juga telah mengkaji tata cara penerimaan dan penyaluran zakat di tengah wabah corona. Era Guru melaporkan dari Kolaka Utara. Pendistribusian APD ke sejumlah daerah di kabupaten dan kota se-Sulawesi Tenggara terus dilakukan oleh Dinas Kesehatan Sultra. Tercatat sebanyak 8.630 buah APD, 4.665 buah masker N95, dan 279.000 buah masker bedah telah disalurkan. Keseluruhan APD itu disalurkan ke Dinas Kesehatan 17 kabupaten dan kota, 13 rumah sakit skala prioritas, dan 16 instansi pendukung penanganan COVID-19 di Sultra. Hingga kini, untuk jumlah stok yang ada saat ini, yakni sebanyak 3.720 APD, 1.395 masker N95, dan 418.000 masker bedah. Kepala Dinas Kesehatan Sultra Andi Hasna menjelaskan, penyaluran APD telah dilakukan sesuai prosedur dan koordinasi bersama pemerintah daerah terkait kebutuhan masing-masing. Merespon hal ini untuk mengambil langkah-langkah untuk penanganan COVID-19 ini. Dan alhamdulillah ini sudah mulai berjalan karena dari awal kami dari Dinas Kesehatan dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sudah namanya penyangga sudah mensupport daerah-daerah yang mana kekurangan. Di antaranya kami sudah membagi APD, membagi rapid test. Pihaknya berharap seluruh pihak dapat terus bersinergi dengan melakukan komunikasi dan koordinasi dalam hal ketersediaan APD agar penanganan wabah corona dapat dilakukan dengan maksimal oleh masing-masing pihak. Anca Muhammad melaporkan
dari Kendari.